Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria dari tukang ikan keliling. Sehat-sehat Min, doain usahanya lancar. Amin bang, semoga apa yang abang kerjakan sesuai dengan harapannya ya. Dari Hamrun, buat beli permen. Kemarin ciki, sekarang permen. Besok Mimin tunggu martabak lama-lama. BTW makasih yang sudah support Mimin. Semoga kalian sehat selalu, lancar rezekinya, dan semakin mendapatkan kabar yang baik terus-menerus. Amin. Yuk kita langsung ke videonya. Di lereng gunung di Pulau Guntur, sebuah air terjun mengalir deras ke arah danau besar di bawahnya. Ada sebuah pulau dengan diameter beberapa mil di danau itu, dan di sana 8 makhluk saling mengobrol. Makhluk setinggi 25 kaki menggeram marah. Dia memiliki lengan yang besar dan kuat, serta mengenakan baju besi hitam. Sebuah palu besi besar terletak di samping tempat duduknya. Jangan banyak bicara, kata seorang pria tampan dengan 6 pasang sayap. Dia duduk minum sendirian. Lagi pula, ini sudah diatur oleh pemimpin kota Primal. Lihat, Truyan ada di sini. Semua kesatria mengangkat kepala mereka dan melihat kesatria Truyan terbang ke arah mereka seperti seberkas cahaya. Semua kesatria cukup ramah. Meskipun mereka tidak puas dengan Lo Feng, mereka tidak akan melampiaskan kemarahan mereka pada kesatria Truyan. Bagaimanapun, ketulusan Truyan telah membuatnya mendapatkan cukup banyak teman dekat kesatria selama bertahun-tahun. Pria bersayap tersenyum dan menuangkan sebagian anggurnya. Kesatria sayap berdarah dan kesatria petir adalah yang terkuat di antara 8 kesatria. Kesatria petir berkata, tahukah kamu bahwa pemimpin kota mengizinkan Lo Feng membangun istana di lereng gunung seperti kami para kesatria? Kesatria Truyan tercengang. Kesatria petir melanjutkan, dia hanya makhluk undying. Bagaimana dia bisa membangun istana di lereng gunung? Kesatria Truyan ragu-ragu untuk menjawab. Pejuang undying dan kesatria berada pada 2 level yang sama sekali berbeda. Kesatria memiliki kekuatan dewa ratusan kali lebih banyak daripada pejuang undying. Dan seiring dengan kesenjangan besar dalam pemahaman hukum dan kompleksitas teknik, kesatria secara umum ribuan kali lebih kuat daripada petarung undying. Di alun-alun terbuka dunia kemuliaan, Lo Feng sedang mengobrol dengan Kaisar Seribu Hujan ketika seseorang mendarat di sampingnya. Kaisar Seribu Hujan, aku perlu bicara dengan Lo Feng sekarang, kata kesatria Truyan. Kaisar Seribu Hujan segera pergi. Truyan berkata, aku memang menerima emailmu, tetapi beberapa temanku di Pulau Guntur menyeretku ke dalam percakapan mereka. Tampaknya membangun istana di lereng gunung Pulau Guntur telah membuat banyak kesatria kesal. Lo Feng menggelengkan kepalanya. Sekarang aku mengerti, kata Lo Feng. Tidak heran banyak makhluk hebat kecewa dengan ini. Jika aku seorang kesatria, aku juga akan kesal jika seorang undying tiba-tiba memperoleh tingkat kemuliaan yang sama denganku. Kamu masih muda dan kamu selalu menjadi pusat perhatian, kata kesatria Truyan. Lo Feng tersenyum. Aku akan membuktikan kepada para kesatria itu bahwa aku adalah seorang yang berkualifikasi. Aku hanya perlu mengalahkan seorang kesatria. Kesatria Truyan terkejut. Dia tidak menyaksikan adegan ketika Lo Feng menjadi undying. Jadi meskipun dia percaya pada Lo Feng, dia tidak dapat membayangkan manusia tingkat undying mengalahkan seorang kesatria. Bahkan Kaisar Cermin Kulit hanya dapat menggertak seorang kesatria. Di seberang alun-alun terbuka,
Kaisar Cermin Kulit Kayu sedang duduk bersama makhluk-makhluk agung dari aliansi wilayah utara. Dia memandang Lo Feng dan kesatria Truyan dari jauh. Dia memang lebih kuat. Kaisar Cermin Kulit mencibir. Sepertinya Kaisar Sungai Pedang ini telah menjadi undying. Sudah 80.000 tahun dia memiliki pemahaman hukum yang mendalam sebelum dia menjadi seorang undying. Lo Feng dan para pewaris lainnya di aliansi Hong memandang ke arah Kaisar Cermin bersama dengan para pewaris dari kelompok lain juga. Mereka semua bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan oleh Kaisar Cermin. Seorang kesatria dalam aliansi Hong berdiri. Kaisar Cermin Kulit Kayu, apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini untuk Kaisar Sungai Pedang. Semua ahli waris yang mendengar ini berdiri dengan penuh harap. Mereka semua telah mendengar bahwa Kaisar Cermin pernah memburu Kaisar Sungai Pedang. Dan Kaisar Sungai Pedang hanya bisa bersembunyi di pusaran air 9 keterpencilan untuk melarikan diri. Lo Feng menatap Kaisar Cermin dan bertanya, "Mengapa kamu mencariku? Aku belum melihatmu selama lebih dari 80.000 tahun." Kaisar Cermin memandang Lo Feng dan menunjukkan taringnya. "Aku sudah bisa merasakan bahwa kamu lebih kuat. Kaisar Sungai Pedang, apakah kamu sudah menjadi makhluk undying?" Ada banyak diskusi di antara para ahli waris di kejauhan. Namun Lo Feng sama sekali tidak terpengaruh oleh diskusi itu. Dia mengangguk dan menjawab, "Kamu memang tanggap. Itu benar, aku baru saja menjadi seorang undying." Kaisar Cermin tertawa terbahak-bahak. Kaisar Sungai Pedang yang legendaris, yang dapat menghabisi kaisar yang tidak berdaya saat ia masih menjadi penguasa sektor, yang dapat melarikan diri dariku saat ia masih menjadi penguasa sektor, dan yang dapat bertahan hidup di bawah serangan kesatria lumpur saat ia masih menjadi penguasa sektor. Kamu telah bertempur dalam 620.000 pertempuran dan memenangkan hampir semuanya. Kaisar Cermin Kulit Kayu tampaknya menyanjung Lo Feng, tetapi nadanya terdengar agresif. Para pewaris yang mendengarkan percakapan itu cukup terganggu oleh kata-katanya. Reputasi Lo Feng dibangun di atas kata-kata itu. Namun, mereka harus mengakui bahwa Lo Feng memang mengesankan karena telah mencapai begitu banyak hal sebagai seorang penguasa sektor. "Terima kasih," kata Lo Feng. Kaisar Cermin berkata lagi, "Jika kamu sekuat itu saat kamu menjadi penguasa sektor, kamu pasti jauh lebih kuat sekarang setelah kamu menjadi undying." Keheningan, alun-alun terbuka itu langsung sunyi. Semua ahli waris bersemangat, tetapi mereka tetap diam dan memperhatikan Lo Feng. Lo Feng mengerutkan kening. "Apakah kamu ingin pertarungan di dalam dunia kemuliaan?" "Tentu saja tidak." Kaisar Cermin menjilat bibirnya dan mata emasnya berkilau penuh permusuhan. "Maksudku, pertarungan di dunia nyata. Kita bisa memilih tempat di wilayah rahasia dewa leluhur dan bertarung dengan janji bahwa tidak seorang pun dari kita akan menerima bantuan apapun. Ini pertarungan 1 lawan 1, hidup atau mati. Beranikah kamu menerima tantanganku? Jika kamu takut, kamu bisa menolak. Namun, kurasa bakat tak tertanding yang terkenal di jagat raya ini tidak akan mengecewakan diriku." Alun-alun terbuka itu sunyi senyap. Puluhan juta ahli waris mendengarkan dengan seksama. Lo Feng berdiri, menatap Kaisar Cermin Kulit Kayu dan tersenyum. "Bagaimana mungkin aku tidak mengambil risiko saat kamu sedang melompat menuju kematianmu sendiri?" Semua ahli waris di alun-alun terbuka itu merasa gembira. "Jadi, apakah kamu menerimanya?" Mata Kaisar Cermin berbinar. "Tentu saja," kata Lo Feng. Ia melihat sekeliling. "Aku tidak akan menolak tantangan apapun dari para petarung undying." Suara itu bergema di seluruh alun-alun. Apa yang baru saja dikatakan Lo Feng begitu berani, sehingga Kaisar Suchong yang menyaksikan dari jauh tidak dapat menahan senyum. Seorang remaja muram dengan baju besi ungu setengah transparan terkekeh. Kaisar Suchong, dia berkata dia tidak akan menolak tantangan apapun dari para pejuang undying.
Apakah kamu akan membiarkannya pergi begitu saja? Jika aku masih seorang Undying, aku akan menghabisinya. Kaisar Suchong melirik remaja berbaju ungu di sampingnya. Kesatria hujan ungu, kamu sudah menjadi seorang kesatria. Tolong jangan ikut campur. Dia bahkan mungkin tidak akan selamat dari Kaisar Cermin, apalagi bertemu denganku. Kaisar Suchong menggelengkan kepalanya. Lo Feng terlalu sombong. Dia mungkin memiliki bakat yang tak tertandingi. Tetapi Kaisar Cermin adalah makhluk hidup istimewa dengan tingkat gen kehidupan 2000 kali lipat. Itu perbedaan yang sangat besar. Kaisar Cermin kulit kayu menghilang. Lo Feng melihat sekeliling dan melihat Kaisar Suchong dan remaja berbaju ungu menatapnya. Dia tersenyum dan menghilang. Berita itu memicu badai api. Semua pewaris di sekolah dewa leluhur sangat gembira. Bahkan pertarungan antara dua kesatria yang sebenarnya tidak akan menarik begitu banyak perhatian. Bagaimanapun, pertarungan antara dua petarung Undying dengan kekuatan kesatria lebih jarang terjadi. Pertarungan hidup mati antara keduanya itu adalah berita yang sangat mengejutkan, sehingga miliaran ras di alam semesta langsung mengetahuinya melalui pewaris di Pulau Baunia. Semua negara adikuasa langsung mengetahuinya, begitu pula umat manusia. Para kesatria yang sudah tidak puas dengan Lo Feng, semuanya menganggap bakat tak tertandingi ini terlalu sombong. Mereka telah melihat banyak bakat tak tertandingi yang juga sombong, dan mereka baru sadar setelah mengalami sebuah kekalahan besar. Sementara itu, Lo Feng menghabiskan waktunya di istana di Pulau Baunia. Kaisar Cermin kulit kayu ini memang percaya diri. Lo Feng terkekeh. "Tuan," kata Kaisar Tianchen, "pemimpin kota primal memberimu tantangan besar dengan membiarkanmu tinggal di lereng gunung Pulau Guntur." "Tentu saja aku tahu itu." Lo Feng mengangguk. "Itulah sebabnya aku membutuhkan Kaisar Cermin itu." Lo Feng berdiri. "Kami mengucapkan selamat kepada tuan kami sebelumnya karena kami tahu kamu akan kembali dengan kemenangan," kata Kaisar Tianchen dengan hormat. "Siapkan pesta perayaan," kata Lo Feng. "Aku akan mengundang Kaisar Seribu Hujan, Kaisar Caman, dan guru-guruku setelah aku mengalahkan Kaisar Cermin." Di suatu area di wilayah rahasia dewa leluhur, beberapa pecahan gunung melayang. Sebuah bayangan membungkuk berdiri di atas salah satu pecahan gunung. Itu adalah Kaisar Cermin. Sebuah bayangan perak muncul dan mendarat di pecahan gunung lainnya. "Kaisar Cermin kulit kayu, kamu tiba di sini cukup cepat," kata Lo Feng. Kaisar Cermin kulit kayu mencibir. "Kamu juga tidak lambat. Kupikir harta karunmu sayap itu telah hilang di pusaran air 9 keterpencilan. Namun sekarang aku melihatnya lagi. Itu seharusnya diambil alih oleh makhluk tertinggi dari ras manusia." Lo Feng tersenyum. "Pikirkan apapun yang kamu inginkan." Di alun-alun terbuka dunia kemuliaan, semua pewaris berkumpul di alun-alun. Mereka semua duduk dan menatap Kaisar Cermin yang berada di tengah alun-alun. "Aku akan menyiarkan pertarungan ini melalui jaringan virtual." Kaisar Cermin melihat sekeliling. Semua orang akan melihat siapa pemenangnya. Jaringan virtual terus menyiarkan pertarungan tersebut, dan para ahli waris yang menonton pertarungan tersebut menyiarkannya kembali ke ras mereka sendiri. Aliansi Wilayah Utara tampak garang. Adapun para pewaris aliansi Hong, mereka semua menonton menahan napas. Pada saat ini, banyak senior dari negara adikuasa di alam semesta juga memperhatikan pertarungan dengan seksama, seperti banyak kesatria di ras manusia. Lo Feng berdiri di atas pecahan gunung yang mengambang, menatap Kaisar Cermin di kejauhan. Dia melotot ke arahnya. "Kaisar Cermin, aku tidak menyangka kamu akan melakukan siaran langsung melalui jaringan alam semesta virtual. Apakah kamu takut?" Kaisar Cermin meringis dan memperlihatkan taringnya. Lo Feng menggelengkan kepalanya. "Jika kamu ingin mempermalukan dirimu sendiri, mengapa aku harus menghentikanmu?" "Sombong sekali," gerutu Kaisar Cermin.
Sekarang kita berdua sudah sampai. Tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Ayo kita mulai pertarungannya. Ternyata aku bisa menghabisimu lebih awal dari yang kuduga, jawab Lo Feng. Kekuatan dewanya mulai membara dan kekuatannya melonjak. Kekuatan itu memutarbalikkan dan mencabik-cabik ruang di sekitarnya. Kaisar Cermin berukuran kecil dibandingkan dengan bentuk kehidupan khusus lainnya, tetapi dia masih jauh lebih besar daripada seorang manusia. Dia sudah memiliki kelebihan dalam hal ukuran. Sebuah sarung tangan berdarah muncul di sekitar cakar kanannya, dan cakar itu memotong ruang di sekitarnya. Sebagai tanggapan, Lo Feng menyeringai dan membakar kekuatan dewanya. Kekuatan Lo Feng juga melonjak dan merobek ruang di sekitarnya. Kaisar Cermin kulit kayu terkejut. Bagaimana ini mungkin terjadi, katanya. Lo Feng tidak sekuat saat ia berada di dunia kemuliaan, dan ia bahkan merasa lemah sebelum pertarungan. Namun saat Lo Feng mulai membakar tubuhnya, ia mulai memancarkan kekuatan sekuat Kaisar Cermin. Kaisar Cermin melotot ke arah Lo Feng dan berteriak, "Ternyata kamu menyembunyikan kekuatanmu." Lo Feng menggoyangkan sayapnya. Sudah terlambat. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya melayang dengan ukiran hukum di atasnya. Setelah disuntik dengan kekuatan ilahi Lo Feng, mereka menghancurkan ruang di sekitar. Ini adalah harta karun sejati. Kaisar Cermin merasa takut karena kekuatannya sungguh luar biasa. Sudah kubilang, kamu terlambat. Lo Feng melambaikan tangannya. Seketika, benang emas yang tak terhitung jumlahnya meledak dari 520 lubang hitam ini dan membentuk dewa binatang yang kuat. 520 lubang hitam saling terhubung dan mengambil bentuk ekor dewa binatang. Kaisar Cermin menggertakkan giginya. Kejadian itu terjadi terlalu cepat. Ia bermaksud menghancurkan Lo Feng, tetapi sekarang Lo Feng sedikit lebih kuat darinya, dan senjata kekuatan spiritualnya adalah harta karun sejati. Sialan manusia, kamu hanya sekuat itu karena harta karunmu. Aku makhluk istimewa dengan tubuh dewa yang jauh lebih kuat darimu. Bahkan dengan harta karun sejati, kamu tetap akan meninggal. Kaisar Cermin menyerang Lo Feng dengan ganas. Keduanya mengeluarkan segel ruang angkasa untuk memulai pertempuran. Lo Feng mengepakkan sayapnya dan menghindari Kaisar Cermin. Sementara itu, ia mengamati dewa binatang raksasa di kejauhan. Dewa binatang menggeram. Kaisar Cermin juga menggeram dan menunjukkan teknik bakatnya. Lo Feng diserang tetapi tidak terluka. Sekarang aku bisa menahannya bahkan tanpa mutiara bintang. Ekor dewa binatang itu bergerak seperti kilatan cahaya merah yang bersinar. Kekuatan serangan itu langsung mematahkan lengan Kaisar Cermin. Lalu ekor dewa binatang itu menebas dada Kaisar Cermin. Ini tidak mungkin. Kaisar Cermin melotot ke arah Lo Feng. Dia ketakutan. 6% dari tubuh dewanya hancur. Lo Feng merasakan bahwa Kaisar Cermin telah melemah. Ia mengangguk dan berpikir, seperti yang kuduga. Kaisar Cermin memiliki harta karun sejati untuk melindungi tubuh dewanya. Sementara Lo Feng memiliki harta karun sejati untuk menyerangnya. Mereka tidak memiliki keunggulan satu sama lain dalam aspek ini. Kaisar Cermin masih tampak marah. Dia meraung, "Tubuh dewaku jelas jauh lebih besar dari milikmu. Kamu perlu mengkonsumsi lebih dari 1% kekuatan dewamu untuk memusnahkan 1% tubuh dewaku. Apakah kamu benar-benar memiliki kekuatan sebesar itu?" Namun Kaisar Cermin tiba-tiba kaget. Bagaimana ini bisa? Mengapa tubuh dewamu tidak melemah? Bodoh. Itu karena teknik cloningku, Lo Feng menyeringai. Salah satu cincinnya berisi tubuh samudera terpencil, dan tubuh samudera terpencil tersebut pada ketinggian lebih dari 5.500 mil terus memberikan kekuatan ilahi yang tak terbatas yang menjaga tubuh bumi asli pada 100%. Kaisar Cermin ketakutan. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan hal itu? Tubuh yang tersisa dari Kaisar Cermin meledak dan puluhan juta mil ruang di sekitarnya musnah. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar muncul. Sosok itu melihat sekeliling, lalu menggelengkan kepalanya.
Aku terlambat, katanya. Lo Feng berbalik dan melihat sosok itu di kejauhan. Kemunculannya yang tiba-tiba membuatnya terkejut. Kesatria Pei Feng, salah satu makhluk tertinggi dari aliansi wilayah utara dan salah satu calon jenderal yang didewakan. Tenanglah Kaisar Sungai Pedang, kata kesatria Pei Feng. Aku di sini bukan untuk menghabisimu. Meskipun kamu telah menghabisi Kaisar Cermin, harta karun sejati yang ditinggalkannya adalah milik aliansi wilayah utara. Aku di sini untuk mengambilnya. Kesatria Pei Feng melesat ke arah Lo Feng bagaikan kilatan cahaya. Akulah yang menghabisi Kaisar Cermin, kata Lo Feng. Aku akan mengklaim harta karun sejati itu sebagai pialaku. Di bawah kekuatan dewa yang membara, suaranya bagaikan guntur yang bergema melalui ruang yang rusak. Sementara itu, dewa binatang raksasa yang dibentuk oleh 520 bintang meraih cincin ruang angkasa, baju besi, sarung tangan berdarah, dan bola kristal. Dewa binatang raksasa itu meraih piala-piala itu dengan cakarnya dan terbang kembali seperti kilatan cahaya. Kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan kesatria Pei Feng tidak dapat menangkapnya. Raungan marah terdengar di dekat telinga Lo Feng. Kaisar Sungai Pedang, kamu serakah sekali. Lo Feng berbalik dan melihat kesatria Pei Feng berlari ke arahnya. Dia menyeringai dan menyampaikan suaranya. Kesatria Pei Feng, kamu adalah calon jenderal yang didewakan. Apakah kamu benar-benar sebodoh itu? Apa kamu benar-benar percaya Kaisar Cermin akan membiarkan harta karunku jika aku yang terbunuh? Sungguh lelucon. Jika kamu menginginkannya kembali, ambillah dengan tanganmu sendiri. Dasar bodoh, kamu terlalu sombong. Kesatria Pei Feng memancarkan suara gemuruhnya dan ada api yang menyala di matanya. Tingginya lebih dari 1000 kaki yang membuatnya tampak lebih tinggi dan lebih besar dari Kaisar Cermin. Serangan tak berwujud menghantam Lo Feng secepat kilat. Serangan jiwa, serangan itu bahkan lebih cepat daripada senjata kekuatan spiritual, dan serangan itu fleksibel. Lo Feng ketakutan tetapi tidak bisa menghindarinya. Dia hanya bisa menahan serangan itu dengan seluruh kekuatannya. Kesatria Pei Feng adalah calon jenderal yang didewakan, yang berarti dia telah mencapai level sempurna di salah satu dari 72 warisan jenderal yang didewakan. Amplifikasi jiwanya telah mencapai 100 kali, yang merupakan batasnya. Kesatria Pei Feng sebagai makhluk yang setingkat dengan si Ludo memiliki tingkat gen kehidupan lebih dari 60 kali lipat. Selain itu, ia adalah seorang kesatria yang memiliki tubuh dewa 100 kali lipat dari seorang pejuang undying, yang berarti tubuh dewanya 600 juta kali lebih kuat dari seorang penguasa sektor, yang membuatnya lebih kuat dari tubuh asli Lo Feng. Lo Feng meraung dalam hatinya. Dengan tekad dan tubuh dewa yang membara mengendalikan mutiara menara, Lo Feng tertawa. Kesatria Pei Feng, teknikmu tidak begitu mengesankan. Lo Feng mengirimkan suaranya dan mulai melarikan diri seperti seberkas cahaya. Dia tahu bahwa kesatria memiliki banyak teknik dan dia harus menggunakan semua yang dimilikinya jika dia ingin melawan seorang kesatria. Selain itu, bahkan jika dia menggunakan semua yang dimilikinya, kemenangan tidak dijamin. Dia baru saja menjadi undying dan dia masih belum mendapatkan harta karun sejati tingkat atas seperti armor kekuatan. Melihat Lo Feng melarikan diri seperti kilatan cahaya, Pei Feng mulai mengejarnya dan melakukan teknik lain. Kesatria Pei Feng tahu bahwa ia tidak punya banyak waktu karena makhluk tertinggi umat manusia mungkin akan segera tiba. Setelah itu, ia tidak akan punya kesempatan lagi. Ratusan juta mil ruang angkasa di sekitar mereka menjadi sunyi, terperangkap dalam domain hukum. Lo Feng juga terperangkap domain hukum waktu. Aliran waktu terasa aneh dalam domain waktu. Lo Feng mencoba melarikan diri, tetapi tornado mini muncul di sekelilingnya, masing-masing seukuran bola mata. Mereka mengelilingi Lo Feng dan menyerangnya satu demi satu. "Pergi kamu!" teriak Lo Feng. Dia mencoba menggunakan sayap sawu untuk menghalangi tornado, tetapi tornado itu menghindari serangan sayap tersebut dan dengan mudah mengenai tubuh Dewa Lo Feng. 60% tubuh Dewa Lo Feng langsung lenyap, membuat Lo Feng ketakutan. Untungnya, dia telah menyimpan cincin dunia di tubuhnya.
tempat dia menyembunyikan tubuh lautan terpencil, tubuh Musa, dan tubuh binatang bertanduk emas. Cincin dunia dengan tubuh lautan terpencil mengeluarkan kekuatan ilahi, memulihkan tubuh ilahi Lo Feng. Tubuh Dewa Lo Feng terus melemah, tetapi setiap kali ia pulih. Jadi inikah kekuatan kesatria, kata Lo Feng. Dia bahkan belum dekat denganku, tetapi dia masih bisa melukaiku seperti ini. Kesatria Pei Feng tercengang. Meskipun jurus ini tidak efektif melawan kesatria setingkatnya, tapi jurus ini mematikan bagi kesatria biasa. Jurus ini dibuat untuk ranah hukum waktu. Tubuh dewa miliknya terus-menerus dikonsumsi, tetapi entah bagaimana, masih 100%. Tapi tentu saja, dia memiliki teknik cloning. Dia pasti menyimpan tubuh lainnya. Kesatria Pei Feng telah menemukan jawabannya. 2 pusaran hitam keluar dari hidungnya dan terbang ke arah Lo Feng seperti 2 naga hitam mini. Kedua pusaran hitam itu tidak tampak kuat, tetapi semua pecahan ruang yang mereka sentuh akan langsung lenyap. Lo Feng merasakan hembusan angin yang mengancam nyawa dan segera menyadari bahwa dirinya dalam masalah besar. Oke guys, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.